Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Ramadan Siregar dengan NIM akhir 038. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari tugas dari praktikum panel control inverter VFD, yang mana ini merupakan video yang nantinya disertai dengan video percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini terdapat 5 tugas. Yang tugas pertama itu membaca datasheet yang ada pada VFD, yang mana coba cari datasheetnya terlebih dahulu, terus baca wiringnya, terus pelajari setting parameternya, dan jelaskan semua di atas di screen record, yang mana nanti akan saya tunjukkan penjelasan dan setting parameternya. Terus untuk datasheetnya bisa diambil dari link ini. Terus yang kedua itu uji coba VFD dengan potensio dan tombol, yang mana menyalakan tombol, terus setting frekuensi sesuai dengan datasheet yang tadi. Terus nanti kita bakal coba run start dan stop motornya, dan coba forward dan reverse, yang mana nanti kita akan coba melalui VFD yang tadi udah kita setting. Terus untuk task ketiga yaitu diuji coba VFD dengan Modbus RTU, yang mana setting VFD supaya menerima perintah dengan Modbus RTU, terus tes dengan modul, dan buat program dengan Python, kirim ke VFD. Nanti bakal dibaca lagi referensi untuk kontrol VFD dengan Modbus RTU. Nanti ini ada link untuk membaca referensinya. Terus kita coba masuk ke codingan yang ada yang kita pakai nantinya, dan menjelaskan tentang codingan yang ini. Ini untuk codingan yang ketiga, yang mana codingan ini akan saya coba jelaskan sedikit, yang mana tujuannya digunakan untuk mengirim perintah ke perangkat seperti VFD tadi melalui komunikasi serial dengan protokol Modbus ASCII. Terus ada serial port di sini, dan sampai bawah itu konfigurasi untuk mengatur komunikasi serial dengan standar Modbus ASCII. Dan coba kita lihat ke bawah lagi, ada set frekuensi 10 Hz, dan ke bawah run motor itu untuk merupakan Modbus ASCII. Ini ada angka-angka ini, Modbus ASCII yang dikodekan dalam format hex, yang mana 3A berarti karakter seperti start frame, dan diikuti oleh alamat fungsi data dan LRC atau longitudinal redundancy check, dan 0D dan 0A itu sebagai karakter CR, LR sebagai N dalam frame. Terus ada fungsi perintah yang def ini merupakan fungsi perintah itu untuk mengubah setting yang bagian from hex itu digunakan untuk men-setting menjadi binary array, dan set write data digunakan untuk mengirimkan melalui port serial, dan sampai ke bawah ini untuk kirim perintah, dan for ini untuk loop, yang mana perintah dikirim satu persatu ke perangkat dalam jeda 1 detik antar perintah. Ini jedanya. Terus ada penutup koneksi yang finally itu saat program selesai atau error, port serial ditutup agar tidak terkunci. Untuk percobaan pertama itu penjelasan codingannya udah ini. Mungkin setelah ini akan ditampilin dari hasil percobaan yang sebelumnya sudah dilakukan. Ini langsung ke 25 kan? Nggak bisa. Iya. Bekas tadi sih gini. P-nya berapa? PP-nya sebanyak ada 1 sampai sekian puluh. Nah, itu tadi setting parameter dulu. Ini kalau mau nge-reverse, Sopo punya vape? ini reverse. Setting dulu dong. Ini kan panel. Lu buka datasheet yang ada di
Ya ini. Bukan. Ada di lembar pertama. Nah, lu buka ada P1, P2, P3, P4. Terus Terus sama ini tuh P1 nya berapa, P2 berapa. ini di P3 stop. berapa. Ya skuter kereset dong. Enggak. Oh enggak, Stop aja. stop aja. Terus lu ganti ke forward. Udah. Udah, Ran. Ini udah. Ini Raf. Ini udah. Udah berarti. Udah. Ini frekuensi ya di sini udah ngirim 10. Terus sekarang kita ganti ke frekuensinya kita ubah jadi start. Ini yang startnya yang bawah ya teman-teman. Copy. Terus dong. Nih. Start. Nih. Gerak loh. Widih. Lanjut lagi nggak ini? Dah. Stop katanya. Baik, untuk percobaan yang keempat itu ada kontrol panel VFD dan custom frekuensi. Yang mana bagian dua data dikirim yang sudah dicoba dan dipelajari. Coba buat frekuensi yang bebas 0 sampai 150, cek pengiriman data custom yang udah dibuat, misal 10 Hz apakah sama dengan semua data yang dikirim dari referensi. Kalau belum berarti ada salah perhitungan, dan buat program panel Python-nya. Dan kita coba penjelasan dari program untuk percobaan keempat ini menggunakan GUI atau tampilan yang ada yang nantinya mengirim frekuensinya. Untuk penjelasannya, dev calculate ini untuk checksum memastikan integritas data, dan LRC digunakan cara menjumlahkan semua byte data, mengubahnya ke negatif, lalu hanya mengambil 8 bit terakhir. Terus ada the send frequency, itu sebagai membaca nilai frekuensi dari input ini, membaca nilai frekuensi, memvalidasi nilai, mengubah frekuensi ke satuan integer, dan menyusun frame Modbus ASCII, dan mengirim frame ke perangkat dan menampilkan respon. Terus untuk bagian dev update di paling bawah ini dipicu untuk ketika pengguna menggeser slider, mengisi input teks, nanti bakal ada di GUI-nya bakal ada slider juga. Dan digunakan untuk input teks dan otomatis memanggil send frekuensi tadi untuk mengirim nilai. Terus inisialisasi serial yang ada di device ini sampai ke bawah itu port 7. Ini port 7 diubah lewat environment variable, terus baud rate-nya segini, dan format data bits event parity-nya 1 stop bit. Terus ada judul window, yang mana di root title ini panel control itu judulnya ini bakal ketampil nanti di GUI-nya. Terus ada label input, yang mana yang ini sampai entry ini untuk pengguna bisa mengetik langsung nilai yang diinginkan. Terus ada tombol kirim, button ini itu mengirim frekuensi saat tombol ditekan pada GUI. Terus slider control itu ada yang scale ini slider. Untuk yang slider itu memilih nilai frekuensi 0 sampai 150, jadi frekuensinya cuma bisa 0 sampai 150. Saat digeser otomatis mengirim ke perangkat. Terus ada label output untuk menampilkan frame yang dikirim dan juga respon dari perangkat, dan menutup port saat keluar. Jadi ini untuk menutup GUI-nya gitu. Untuk penjelasan codingan yang kedua mungkin cukup sampai di sini. Selanjutnya bakal ditampilin dari video percobaan keempat ini. Ini aku video ya. Ini kirim frekuensi 10 bisa ya teman-teman. Ini kita pakai slider. Nih kita slide. 14 21 Diapain? Nah ini bisa kan terus kan 28 sampai ke
Udah segini aja nggak sih? Baik, untuk tugas yang kelima itu uji coba custom frekuensi menggunakan control touchless dengan media pipe, yang mana untuk codingannya sendiri ini ada contoh dari codingannya. Saya akan menjelaskan sedikit terkait codingan. Itu serial port itu sama aja kayak yang sebelumnya. Ini port COM7, terus ada send command frame ini untuk mengirim perintah langsung berupa string ASCII ke device. Terus ada send frekuensi, itu mengirim frame pengaturan frekuensi dalam hertz dikalikan 100 lalu dikirim dalam format ASCII. Terus ada deteksi tangan media pipe, itu ada MP hands dan MP drawing, itu mengubah media pipe untuk mendeteksi tangan dan landmark 21 titik pada tangan. Hand landmarks itu untuk posisi ujung jari telunjuk dan seterusnya. Terus ada slider slider X, slider Y, membuat slider frekuensi virtual di layar dari posisi 100 sampai 400 hingga 500 sampai 440. Terus ada logika ada post in slider juga. Kita lihat ini masih dalam slider. Last motor direction, ini untuk perintahnya stop, start, forward, dan reverse. Terus ada optimasi pengiriman, itu if reg. Ini masih slider yang tadi. Untuk optimasi pengiriman itu fungsinya agar frekuensi hanya dikirim jika perubahan frekuensi yang ada di codingan, pokoknya itu masuk ke codingan. Terus ada tampilan dan penghentian, itu ini bagian ini untuk frekuensi yang tadi yang sebelumnya. Terus ada tampilan dan penghentian, penampilan frame OpenCV kalau jika tombol SC ditekan, dan clean up itu yang ini sampai ke bawah. Mungkin untuk penjelasan codingannya cukup di situ. Kalian bisa cari penjelasan lebih lengkapnya lewat GPT atau lewat lainnya bisa juga. Setelah ini akan ditampilin dari video percobaan. Semua sabar. Nah, Awas temen-temennya awas. jempol untuk running. Nah, ini kita slider. Udah. Nih, gerakin frekuensinya. Motornya gerak, kamu kasih lihat motor. Dia itu makin kencang. Iya. Ini stop. Stop. Yeay. Layarnya nggak kerekam aja kan? Kan dia itu screen record. Oh iya deh. Habis. Bayi tangan Omai. Coba jangan banyak tangan coba. Oh iya, ini tuh bener tahu dia nggak deteksi ini. Harusnya dipindahin ke atas gak sih? Biar Oh mudah gini ya. gini coy. Tuh frekuensinya. Berapa tuh? 45 nggak? Iya. Jadi dia nunggu nggak langsung real time gitu loh. Iya, kasih lihat 46 di sini kak. Ini ada 4. Ya, ada tangan kamu dong. Oh, sorry. Ini Nih, ada 46. 46 di VFD 4647. Oke. Selesai. Sudah. Ya dari sekarang udah. Jadi kita mau stop motornya. Nah, Lock. ini kode ASCII-nya. Ini cabut dulu nggak sih? Iya. Cabut, pasang, teluk. gitu, Bongkar Kak. pasang. Iya. Itu namanya bongkar pasang. Mati. Dadah, terima kasih semuanya. Harus ada muka kita satu-satu, ini aku dan saya Bapak. Udah.